Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini, Pak. Awakmu kate fanatik nang Anies, nang Prabowo, nang Ganjar, silahkan. Tapi urusan sholat ojo digawe dulinan, cuk, jancuk. Jadi kalau soal maghrib, Selamat pagi, Lur. Mohon maaf yang punya video ini saya sedit ya. Wah, ini Pak Zulhas ini udah keterlaluan ya. Padahal beliau notabene ketua partai PAN ya, partai besar. Beliau orang hebat, beliau orang berpendidikan. Tapi ibadah ataupun sholat buat mainan, ini udah nggak lucu ini, Pak. Boleh Anda saking cintanya sama Pak Prabowo, tapi bukan berarti seperti itu. Hati-hati untuk sholat itu ibadah ya. Kita menghadap dan memohon kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kalau buat mainan, aduh ini nggak lucu ini ya. Jadi gimana tanggapannya Gus Miftah, Habib Lutfi ya, sebagai tim sesnya juga. Ya saya sebagai orang awam yang nggak begitu fasih dalam agama, tapi kalau menurut saya ini udah salah. Jadi saya minta klarifikasi ya dari Pak Zulhas, maksudnya apa seperti itu ya. Jadi untuk Gus Miftah dan Habib Lutfi, tolonglah ya, tolong, agama Islam ini agama yang baik ya, nggak boleh buat canda-candaan. Tolong untuk saudara-saudara kita seiman ya, tolong kita serukan untuk Pak Zulhas untuk minta maaf kepada umat Islam semuanya ya, walaupun beliau umat Islam ya. Jadi ini bukan main-main, ini udah ya. Jadi jangan sampai menimbulkan kegaduhan antar agama ya, agama kita sendiri ini ya. Jadi mohon Pak Zulhas minta maaf kepada umat Islam semuanya ya. Ini karena udah keterlaluan ya. Mungkin itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam waras, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali pernyataan Pak Zul seperti itu. Dan banyak sekali orang-orang yang mengkritik pernyataan Pak Zul. Lumayan pedas. Memang tidak selayaknya lah ya, walaupun itu mau bercanda ataupun tidak, apalagi beliau mengatakan tahiyat menjadi dua kayak gini. Apalagi beliau mengatakan ketika sholat ada yang tidak mau mengucapkan lafadz amin. Terus mau jawab lafadz apa? Mau pakai lafadz apa? Qabul. Nggak masuk akal. Seharusnya sekelas Bapak Pak Zul itu tidak menggunakan contoh hal yang seperti ini. Sangat sayang sekali pernyataan Pak Zul. Mari kita lihat bagaimana tanggapan para netizen mengenai pernyataan Bapak Zul. dolin. Ada yang diem sekarang, Pak. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semula kita menyangka ini sebatas candaan ringan Ustadz Abdul Somad bersama Pak Anies ketika mengatakan bahwa nanti mungkin tidak ada yang baca amin. Bahkan tasyahud juga bisa begini atau mungkin begini aja. Rupanya seorang ketua umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, dengan santai menceritakan mungkin dialami atau mungkin dia pelakunya, mungkin fenomena salat maghrib ketika imam mengakhiri bacaan Al-Fatihahnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin dengan alasan cinta sama Pak Prabowo, ada orang yang diem nggak mau melafalkan lafadz amin. Padahal teman-teman sekalian,
dalam sholat berjamaah itu adalah sholat bersama-sama antara makmum dan imam. Di mana dalam berjamaah itu antara imam dan makmum tidak boleh berbarengan dalam melaksanakan semua rukun sholat. Baik itu rukun qauli ataupun rukun fi'li. Tapi ada yang boleh bersama. Kapan? Ketika membaca lafaz amin. Maka disyariatkan di situ, kalau imam dan makmum bisa berbarengan, maka malaikat akan membersamai membaca lafaz amin tersebut. Dan juga ditambahkan sama Zulkifli tadi. Bahkan ada yang tasyahud akhir, enggak ada yang begini. Katanya yang begini. Syariat apa ini? Dari kitab mana dalilnya? Dari imam fikih yang mana diambilnya? Apakah memang ini sudah ada dalam fikih Islam Nusantara? Ya Allah ya Karim, kami Islam di Indonesia sudah dididik dan ditanamkan setiap membaca amin itu berjamaah. Kemudian juga tasyahud, ya nunjuk satu begini. Anda sanggup merubah syariat? Wahai para ustadz yang katanya ada di hadapan Zulkifli Hasan tadi, juga ustadz-ustadz para pendukung pasangan Prabowo Subianto Gibran, saya sebut namanya Miftah Habibur Rahman, Habib Lutfi bin Yahya, sanggup Anda berdiri di barisan orang-orang perubah syariat? Pilpres hanya 5 tahun sekali, cuman beda pilihan karena Anda memilih nomor 2, sementara saya dan kawan-kawan yang lain memilih nomor 1. Anda sampai sanggup merubah syariat. Wahai para ustadz, para kiai, keluarlah dari barisan orang-orang tersebut jika Anda tidak mampu meluruskannya. Tapi jika Anda ada di dalamnya, ingat, semua yang kita lakukan akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun nanti yang jadi presiden, Anies Baswedan kah, Prabowo atau Ganjar, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Gak usah terlalu fanatik. Saya memilih Anies Baswedan, kalah, biasa. Yang penting saya sudah meyakini Pak Anies adalah terbaik menurut saya dan kawan-kawan yang lain dan jutaan orang yang lain. Adapun menjadikan presiden dan wakil presiden di Indonesia di 2024-2029 adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jangan jual akidahmu karena pilihan berbeda. Pilpres hanya ajang demokrasi di Indonesia dan di negara-negara lain yang menganut sistem demokrasi. Salam cerdas dari kami pendukung Anies Rashid Baswedan. Insya Allah Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu siapa Pak Zulkifli Hasan. Beliau sebenarnya orang baik. Cuman kadang-kadang ketika karena punya kepentingan, orang jadi lupa bahwa apa yang diucapkan itu ternyata menimbulkan masalah baru. Apalagi yang disampaikan Pak Zulkifli Hasan itu, beliau datang sebagai Menteri Perdagangan. Saya kira kurang pas, kurang tepat, apalagi nyerempet persoalan ibadah, persoalan agama. Dan yang dijadikan guyonan itu adalah agamanya Pak Zulkifli sendiri, agama kita, agama Islam. Maka dari itu saya selaku Ketua Umum BKN berharap betul kepada Pak Zulkifli Hasan untuk minta maaf kepada umat Islam atas ucapan dan perilakunya. Jujur aja Pak Zulkifli jenengan sebagai menteri tidak seharusnya apalagi sampean manfaatkan jabatan untuk mengkampanyekan Pak Prabowo. Sekali lagi Pak Zulkifli minta maaflah segera. Karena jika tidak, insya Allah kami dan teman-teman BKN beserta lawyer
yang ada di Barisan Kesatria Nusantara, Nahdliyin United akan melakukan langkah-langkah hukum, termasuk melaporkan ke Bawaslu maupun ke Bareskrim. Saya kira itu Pak Zulkifli masih ada kesempatan malam hari ini untuk minta maaf atas kehilafannya. Terima kasih, afwan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi teman-teman, ada beberapa tanggapan dari pernyataan Pak Jul ditanggapi oleh beberapa orang, dan ini baru yang ketahuan ya. Mungkin lebih banyak lagi orang yang akan membicarakan tentang pernyataan Pak Zul ini. Karena ya kalau menurut saya juga itu tidak pantas diucapkan begitu ya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan walaupun kita berbeda pilihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.